Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, sebab Kau Bapa-Ku. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Ku mau memuji-Mu, Allah yang setia, Bapa yang mulia, tak pernah tinggalkan, takkan kecewakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luarnya kuat, biasanya kok kecil ya? Luar biasa. Ya. Baik, pagi hari ini di hari yang luar biasa kita mau merenungkan firman Tuhan. Apa yang membuat hidup kita di dalam Tuhan bisa meraih dan bisa melihat sebuah keberhasilan? Keberhasilan bukan karena kita kaya, keberhasilan bukan berarti kita banyak harta, keberhasilan bukan berarti kita banyak titel, keberhasilan bukan juga berarti bahwa kita memiliki segalanya, bukan. Tetapi kalau kita punya semuanya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi yang menjadikan kita berhasil, kita perlu melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memang merancangkan kita menjadi orang-orang yang selalu berhasil. Walaupun dalam kenyataan hidup kita mengalami ada begitu banyak masalah, tantangan, bahkan mungkin juga kita bisa menemukan kegagalan dalam hidup ini. Tetapi bukan itulah yang dimaksudkan. Keberhasilan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita adalah sebuah keberhasilan yang dimulai dari lantai yang paling bawah. Keberhasilan tidak tercipta dalam satu hari, dalam satu momen, dalam satu klik. Tapi keberhasilan tercipta dari begitu banyak anak tangga untuk kita sampai kepada tingkat yang Tuhan mau. Keberhasilan adalah target Tuhan dalam hidup kita. Makanya pesan Tuhan kepada Yosua dibilang apa? Jangan lupa engkau memperkatakan Taurat ini, supaya engkau berhati-hati dalam langkahmu. Maka apa saja perjalananmu yang engkau lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan memang selalu merancangkan kita kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Rancangannya selalu adalah keberhasilan. Karena rancangan firman Tuhan bilang rancangan yang penuh damai sejahtera. Pertanyaannya, mana mungkin orang gagal damai sejahtera? Berarti kalau damai sejahtera berarti kita mengalami sebuah keberhasilan. Keberhasilan dalam mendidik anak, keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan di dalam usaha, keberhasilan di dalam pendidikan, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam pelayanan dalam konteks kategori sesuai dengan targetnya Tuhan. Bukan menurut targetnya kita. Tetapi yang pasti masa depan kita sungguh ada. Sekalipun usia kita boleh tua, tapi masa depan kita tetap ada. Ya. Janji Tuhan buat kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa-apa syarat untuk kita menjadi orang yang berhasil? Yang pertama adalah, mari sama-sama kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini sangat mendasar dan ini harus menjadi sebuah gaya hidup dalam diri kita. Karena ini perlu pemupukan, ya, perlu diberi pupuk setiap hari, setiap saat. Untuk kita sampai kepada yang namanya keberhasilan. Kita mau baca Mazmur pasalnya yang pertama ayat 2 dan ayat 3. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Yuk kita bilang lagi berhasil dengan suara nyaring. Lebih nyaring lagi. Ya, berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil? Kita memang rajin baca firman Tuhan. Tapi ayat ini bilang bukan baca ya, tapi kesukaan. Garis bawahi kata kesukaan. Beda orang yang melakukan karena tradisi, melakukan karena terpaksa, melakukan karena kewajiban, melakukan karena tugas, melakukan karena tanggung jawab. Yang menjadikan hidup kita berhasil, yang pertama adalah kita memiliki sebuah kesukaan. Kita menyukai, kita senang melakukannya tanpa paksaan. Ya, tanpa sebuah beban, tanpa sebuah iming-iming. Tetapi itu menjadi sebuah kesukaan dalam hidup kita. Yaitu apa? Merenungkan, mikirin, dipikirin terus. Ya, dibayangkan terus firman Tuhan itu. Kalau kita masih sukanya baca, belum. Naik satu tingkat di atas baca, yaitu apa? Merenungkan. Namanya merenungkan itu sangat membutuhkan konsentrasi sampai tingkat jasmani kita. Baik itu pikiran kita, baik itu keinginan kita, baik itu perasaan kita, baik itu tubuh kita. Kita perlu menjadi orang yang menyukai untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan kita tahu itu tanggung jawab kita dan sebuah keharusan dan kewajiban. Tapi belajarlah kita menyukai untuk selalu merenungkannya. Habis dibaca, pikirin, renungin. Oh saya ternyata jadi orang yang berhasil ya. Kalau saya jadi orang berhasil, apa yang saya buat? Apa yang saya lakukan? Apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup saya supaya berhasil? Karena firman ini berkata demikian. Pikirin, renungkan, bayangkan apa yang kita baca. Jangan sekedar baca, it's enough, cukup. Tidak. Tapi apa yang kita baca, renungkan, pikirin. Dibilang kapan kita renungkan? Ulang lagi ya. Siang dan malam. Saya tanya, baca Alkitab sehari berapa kali? 1 kali. Pagi hari. Di ibadah pagi? Di rumah. Ayat ini bilang apa? Yuk kita baca secara letterless-nya dulu. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan apa kategori siang? Dari terbit matahari sampai mau terbenam kita kategorikan itu siang. Karena siang itu melambangkan terang. Malam kapan malam? Start jam 7 malam udah mulai gelap sampai pagi jam 5. Jadi satu hari berapa kali minimal baca firman Tuhan? Ayat ini bilang satu hari berapa kali? Paling minim, bilang sebelahnya. Baca firman, paling sedikit sehari 2 kali. Ya, siang dan malam, pagi dan malam, terserah. Yang penting satu hari, waktu masih ada matahari, baca. Waktu ada bulan, baca. Secara letterless saja, ayat ini mengajari kita, setidaknya paling minim baca sehari 2 kali. Dan bukan hanya baca, tapi apa renungkan. Kalau baca sudah 2 kali, lebih baik. Ya, lebih baik, tapi paling sedikit baca 2 kali Alkitab kita. Dan renungkanlah apa yang engkau baca. Wah saya nggak ngerti yang saya baca, pokoknya yang penting baca. Ya, waktu masih kecil diajari sama guru sekolahnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terima mentah-mentah 2. Nggak perlu tahu itu dari mana, pokoknya kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi waktu kita naik SMP, SMA dan kuliah, ada rumus yang menjabarkan kenapa sampai ke sana. Kita mulai diajarkan rumus-rumus yang cukup sulit. Kenapa? Karena kita sudah mulai dewasa. Jadi waktu kita masih anak-anak secara rohani, baca ya baca, nggak ngerti nggak apa-apa. Tapi ketika kita beranjak menjadi dewasa di dalam rohani kita, yang kita baca perlu kita renungkan. Yang kita baca perlu dipikirin.
Itu kalau jadi dalam hidup kita seperti apa? Saudara tahu pelajaran yang paling berharga adalah Daud. Karena dia mengembalakan kambing dan domba. Enggak banyak sih, ya, sedikit aja. Tetapi kalau dia lagi jalan ke hutan, dia bayangkan bahwa Tuhan menyertai dia. Dia lihat gunung, dia bayangkan Tuhan gunung batuku. Dia lihat awan, dia bayangkan Tuhan bertahta. Di mana aja dia berjalan, yang dia bayangkan adalah Tuhan. Kemana dia berjalan melangkah, apapun yang dia buat, pertama yang dia renungkan adalah Tuhan. Sekiranya kita adalah seorang yang punya tokoh, maka ketika kita melihat tokoh orang lain berhasil, maju, apa yang kita bayangkan? Bersama Tuhan saya pun bisa berhasil. Waktu kita lihat orang lain tokohnya sepi dan susah, apa yang kita bayangkan? Tuhan hadirlah di sana, berkatilah akan tokoh itu. Bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Mungkin saudara gak punya waktu 1 jam di rumah habis baca, dipikirin, direnungkan, gak punya. Tapi keseharianmu, renungkanlah firman itu. Karena apa saja yang kamu buat, pasti berhasil. Ayat yang dibaca tadi dikatakan kita, bilang dulu sebelahnya, berhasil. Coba ayat yang ketiga ulang sekali lagi. Apa saja yang diperbuatnya? Tanya sebelahmu. Apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Kamu pasti berhasil. Apa yang kamu buat pasti berhasil. Karena ayat ini yang menjamin bahwa apapun yang kita buat, Tuhan membuat kita berhasil. Bukan karena hanya sekedar hasil kerja kita. Bukan juga kerjaannya hanya mikirin firman Tuhan dan merenungkan, lalu do nothing dan tidak lakukan apa-apa. Lalu keberhasilan datang dengan mendadak dan tiba-tiba. Tidak bisa. Harus ada yang kita kerjakan, ada yang kita buat. Yang membuat itu berhasil bukan hanya karena kita yang bekerja, bukan karena kita yang melakukannya. Tapi ada sponsor dari surga. Dia curahkan kekuatan, dia curahkan keberhasilan menyertai langkah kehidupan kita. Kapan itu? Renungkan dulu firman Tuhan. Tuhan punya tolak ukurnya, Tuhan punya targetnya. Kalau perenungan firman Tuhan kita sudah sampai pada targetnya Tuhan. Ya, ibaratnya buah itu sudah dipupuk, tanaman itu sudah dipupuk, sudah dirawat sedemikian rupa. Maka ketika musimnya dia pasti berbuah. Begitu juga dengan sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Hasil perenungan hidup kita yang siang dan malam ini akan membuahkan sebuah keberhasilan. Kapan? Pada musimnya, pada waktunya dia pasti berbuah. Jadi itu bukanlah sebuah atau sesuatu yang perlu kita upayakan, kita usahakan sedemikian rupa, bukan. Tapi itu dengan sendirinya. Kalau kita menyukai merenungkan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan kita mau menjadi orang yang berhasil, makanya kita memacu diri kita menyukai sesuatu, bukan. Tapi sukailah firman Tuhan, sukailah merenungkan firman Tuhan. Itu dengan sendirinya otomatis, itu akan membawa hidup kita, itu akan membuat setiap yang kita kerjakan sampai kepada satu kata yang namanya berhasil. Kapan itu terjadi? Jalankan dulu segala sesuatunya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berarti satu hari 2 kali setidaknya. Atau artinya siang apa? Di saat terang, di saat senang. Di saat merasa diberkati, di saat tidak kekurangan. Dan di saat gelap malam pun, di saat kita gak punya apa-apa. Di saat kita punya banyak problem, di saat kita punya banyak masalah. Firman tetap menjadi perenungan yang paling utama dalam hidup kita. Kalau kita bisa sampai kepada target itu, maka percayalah, kemanapun engkau melangkah, keberhasilan selalu menyertai hidup kita. Dalam hal yang kecil sampai hal yang besar, selalu kita disertai dengan sebuah yang namanya keberhasilan. Bukan karena kita cakap pandai untuk menanganinya, bukan. Tapi itu dengan sendirinya akan mengalir, dengan sendirinya akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Itu sudah prinsip firman Tuhan. Sukailah, bukan terpaksa. Loh, kenapa mesti disukai? Ya, untuk menjadi orang yang berhasil harus menyukai merenungkan firman Tuhan. Kalau kita tidak menyukai merenungkan firman Tuhan, sulit untuk kita menjadi orang yang berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Bisa berhasil dalam konteks yang berbeda. Dan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tetapi ketika kita ingin menjadi berhasil dalam menggenapi rencana Tuhan,
Yang pertama, kesukaan kita harus merenungkan firman Tuhan. Tolong bilang sebelahnya, kesukaanmu haruslah merenungkan firman Tuhan. Ya. Kalau engkau bisa melakukannya, percaya apa saja yang dibuat berhasil. Satu kali ada sebuah perusahaan, dia bilang sama saya, Bu Yola minta tolong dong, ini anak-anak kantor ini ingin mengadakan sebuah acara. Acara apa? Saya bilang, ini acara outing daripada kantor. Karena mencapai target maka mereka buat sebuah acara outing. Berapa hari? Oh ya sekian hari. Bisa nggak minta tolong diaturin? Saya berpikir pertama, kalau saya ambil, saya bisa memuliakan Tuhan. Karena ini pasti bukan hanya untuk kita anak-anak Tuhan. Pasti semuanya ada di sana, campur. Ya. Baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Saya bilang bagaimana caranya saya mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Tapi saya ini bukan orang yang kerjaannya mengurusi orang yang untuk acara-acara, bukan event rohani. Dan saya baca firman Tuhan ini. Apa saja yang dibuat berhasil. Dan saya percaya, saya bilang oke Tuhan. Saya pikirin, saya renungkan, saya bayangkan. Pasti bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah pernyataan bukan hanya untuk hal-hal yang rohani. Tapi untuk segala hal dalam hidup kita. Saya bilang oke saya siapin, saya terima. Berapa orang? Pimpinan, bos-bos datang atau tidak? Oke, kasih tahu saya, kalian mau apa, kalian berapa budgetnya, saya akan atur semuanya. Dan ketika diatur, kita buat acara, awal dan ending, saya bilang saya cuma minta satu, kalau boleh kita berdoa. Jadi saya sempatkan diri saya hadir ke sana, untuk apa? Untuk berdoa. Biar Tuhan memimpin setiap acara. Dan ketika ending, biar Tuhan memberikan supaya setiap rekan-rekan pekerja ini mencapai targetnya dalam pekerjaan. Habis berdoa saya merasakan sebuah kelegaan. Dan herannya bukan satu kali itu, tiba-tiba ada lagi yang lainnya. Bu Yola bisa minta tolong gak aturin outing berikutnya. Ada yang lainnya lagi, bukan yang kemarin, ada yang lainnya lagi. Boleh saya bilang, kenapa? Saya suka merenungkan firman Tuhan. Mikirin firman Tuhan. Apa-apa saja yang dibuat pasti berhasil, gak mungkin tidak. Sampai mereka sampai yang non-Kristen bilang apa? Wah Ibu luar biasa, senang sekali kami belum pernah rasa sesenang ini. Bisa membuat acara seperti ini, kami betul-betul sangat senang Ibu. Saya bilang puji Tuhan. Bukan karena kita biasa mengelola dan melakukannya, bukan. Tapi karena kesukaan kita merenungkan firman Tuhan. Jadi apa yang kita buat sekalipun itu bukan bagian kita, bukan bidang kita, bukan hari-hari hidup kita. Kita nggak biasa melakukannya, tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak berhasil. Semua pasti berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Modalnya cuma satu, yang pertama, sukailah merenungkan firman Tuhan. Kalau suka itu bukan tanpa paksaan ya, tanpa paksaan sama sekali. Suka itu dari mulai pertama nggak suka, terpaksa, lama-lama suka. Suka berarti jatuh cinta. Kalau nggak merenungkan nggak enak, nggak mikirin tuh nggak enak. Kalau sampai satu hari engkau tidak merenungkan firman Tuhan dan engkau rasa aman-aman saja, engkau belum sampai pada tingkat menyukai merenungkan firman Tuhan. Maka kata keberhasilan itu sedikit tertunda dan tertunda dan tertunda. Tapi mau menarik begitu banyak keberhasilan menyertai langkah hidup kita, sukailah firman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ayatnya. 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu, maka kami juga percaya dan sebab itu, keberhasilan hidup kita ditentukan dari percayamu yang engkau perkatakan. Kalau engkau cuma percaya di dalam hati, cukup sampai di sana. Tanpa engkau perkatakan, engkau akan berjuang dan bergumul untuk hal itu. Untuk engkau bisa percaya, engkau harus bergumul. Karena iman timbul dari pendengaran. Berarti yang engkau percayai, engkau harus ucapkan. Kapan engkau harus ucapkan? Markus 11 ayat 23 bilang apa? Kalau kita berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah, maka gunung itu akan beranjak dan tercampak.
Tapi membutuhkan apa? Perkataan. Tidak tahukah kita bahwa hidup dan mati dikuasai lidah? Siapa suka menggemakannya, dia memakan buahnya. Perkataanmu yang engkau percayai Tuhan bisa lakukan, harus diperdengarkan, diperdengungkan, digemakan terus menerus. Yang engkau percaya, firman yang sudah engkau baca, firman yang sudah engkau renungkan, percayalah kepada apa yang dikatakan oleh firman, jangan dibantah. Jangan dibilang, tapi ini, tapi itu, buktinya saya dan lain sebagainya, enggak usah dibantah. Keadaan boleh tidak mendukung, situasi, kondisi boleh menekan, tapi firman sekali kita renungkan, percayai firman itu. Itu pasti terjadi dalam hidup kita. Dan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, dia juga adalah orang yang suka memperkatakan yang dia percayai. Saya percaya saya orang berhasil. Jadi waktu ketemu orang lain, bisa lakukan ini Bu Yola? Saya bilang, bisa. Walaupun yang lain bilang, benar bisa lah, bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Satu kali deh, satu orang bilang, lah kamu gak akan bisa urus ini, karena ini urusannya susah. Ini ke kepolisian, ini ke notaris, ini hukum apa legal, begini. Saya bilang bisa. Enggak akan bisa lah, bisa. Yakin kamu gak bisa karena kamu gak biasa nangani. Saya yakin kan bisa. Kamu tahu kenapa saya bisa bilang kata bisa? Karena orang yang kesukaan yang merenungkan firman Tuhan tidak ada kata tidak bisa. Semua pasti bisa. Yang membuat itu bisa bukan kita tapi Tuhan yang melakukan segalanya. Firman itu yang kita gemakan di otak kita, di pikiran kita, di mata kita, di telinga kita, di mulut kita, di tubuh kita gemakan dalam diri kita bahwa saya orang yang berhasil karena saya suka merenungkan firman Tuhan. Makanya saya perkatakan setiap hari. Saya bilang sama diri saya orang berhasil. Apa saja yang orang minta tolong buatkan, saya pasti bisa. Tidak ada kata tidak bisa, saya pasti bisa. Kenapa? Yang jamin keberhasilan kita bukan diri kita, tetapi firman Tuhan yang menjamin keberhasilan kita. Didiklah diri kita. Gemakanlah firman itu di tangan kita. Supaya tiap kali kita bekerja, nyatakan bagi tanganmu. Tangan engkau dibuat oleh Tuhan untuk berhasil. Didiklah kakimu setiap engkau melangkah, yakinkanlah dengan firman. Firman Tuhan ada di kaki, maka dia akan memimpin langkahku, pasti berhasil. Gemakan seluruh firman itu dalam hidup kita. Sehingga ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran pasti sirna dalam hidup kita. Tidak perlu diusir, dia pergi dengan sendirinya. Kenapa? Karena firman itu kuat. Firman itu kuat seperti palu bisa menghancurkan. Seperti api yang bisa membakar dan menghanguskan. Firman itu saking kuatnya kalau kita renungkan. Sampai kita yang tidak bisa apa-apa bisa melakukan apa-apa. Saking kuatnya firman Tuhan dalam hidup kita. Cukup firman Tuhan yang kita renungkan. Dia bisa membuat keadaan tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Karena firman itu saking kuatnya. Dia tidak bisa kita bendung dalam diri kita. Kumpulkan dulu. Banyaklah menabur dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Setiap benih firman Tuhan tanamkan dalam diri kita. Pikirin, renungkan, bayangkan dan perkatakan. Setiap ketemu orang bilang, iya saya bisa. Ya saya pasti berhasil. Walaupun kenyataannya sebaliknya, teruslah berkata, iya saya percaya, saya pasti berhasil. Kita baru sampai anak tangga kedua. Lalu ditanya orang berhasil atau tidak? Jawaban kita apa? Waduh belum tahu ya, masih jauh. Jangan. Tanggamu masih panjang dan katakan pasti bisa dan pasti berhasil. Kalau engkau yang pernah naik Gunung Sinai, engkau akan lihat ke atas dan akan bilang, nyampe enggak ya saya di sana ya, bisa jalan. Tapi kalau dari pertama engkau percaya engkau pasti bisa, pasti bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Salam dulu kiri kananmu, katakan engkau pasti berhasil. Apa yang membuat engkau berhasil? Firman Tuhan dan perkataanmu. Jadi hati-hati dengan perkataan ya. Kalau udah bilang bisa, jangan bilang, waduh nggak tahu ya nanti ya, lihat aja nanti. Sekali kita bilang kita percaya kita bisa, pasti bisa. Sekali kita bilang anak kita pasti berhasil, pasti berhasil. Jangan lihat sekarang kelihatannya begini, tunggu. Itu baru anak tangga nomor 2, tangganya masih 10. Teruskan sampai engkau pada target Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Satu kata yang kau tanamkan dalam diri kami pagi ini. Yaitu kata berhasil. Baik kami yang masih muda, maupun kami yang sudah usia tua.
tidak pandang bulu firman-Mu berkata kami berhasil. Baik untuk hidup kami maupun keturunan kami. Baik untuk usaha pekerjaan kami maupun pelayanan dan pendidikan kami. Satu kata yang kami tahu, Tuhan buat berhasil. Maka kami mengubah cara pandang hidup kami. Mulai hari ini kami tahu apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan, kami pasti berhasil. Kami nyatakan hidup kami mulai pagi hari ini. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mampu, tidak ada kata tidak mungkin. Kami pasti berhasil. Karena Engkau Tuhan dan karena kuasa firman-Mu. Ajari kami terus menyukai merenungkan firman-Mu. Ajari kami terus berkata-kata tentang kepercayaan kami akan Engkau. Dan kami dapat berkata pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah merancangkan kami menjadi orang-orang yang berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.